Wa yu'tabarul Imam Syafi'i mujaddidal mi'atis tsaniyah atau al-qarni tsani. Imam Syafi'i terhitung atau terbilang adalah sebagai mujaddid di abad yang kedua dari Hijriyah. Beliau lahir di abad kedua 150 Hijriyah dan di penghujung abad kedua itulah beliaunya sudah jadi ulama sing paling top sehingga diberi predikat mujaddid abad kedua. Ini Imam Syafi'i. Li'annahu jama'a baina ulumil hadis wa ahli ra'yi. Predikat sebagai mujaddid di tahun kedua ini karena Imam Syafi'i berhasil mengumpulkan antara ilmu-ilmu hadis dan ahli ra'yi, ahli pendapat ya. Di mana ahli ra'yi ini sebelumnya istilahnya dikuasai, dibarengi oleh mazhab yang pertama, mazhab Hanafi itu. Ar-ra'yi itu akal ya. Wa arsa qawaida ilmi usulil fikih. Jadi Imam Syafi'i juga yang merintis tentang qawaid ilmu usulil fikih dengan kitab Ar-Risalah yang sudah disebutkan di atas tadi. Idhafatan ila itilai al-wasi alal hadis wa riwayati wa rijalihi wal Qur'an wa ulumihi wa tarikh wa syiri wal adab wal lughah wa wara'ihi wa taqwahu wa zuhdi fid dunya wa tawaffa rahimahullah bil Qahirah sanata 204 lil hijrah. Lahir tahun 150 terus sedone tahun 50, usianya 54, masih sangat muda tapi hasilnya sudah banyak. Ini sekilas tentang siapa Imam Syafi'i, pendiri dari mazhab Imam Syafi'i. Langsung ke bagian yang kedua. Di bagian yang pertama tentang identitas Imam Syafi'i, perjalanan thalabul ilminya dan hasil-hasil yang diperoleh oleh Imam Syafi'i berupa mazhabnya itu ya, dari qaul qadim, qaul jadid itu sudah dijelaskan di bagian yang pertama. Kemudian di bagian yang kedua ini membahas tentang beberapa imam mazhab. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa mujtahid mutlak itu awalnya ada 10 ya. Tapi karena hasil pembukuan, hasil ijtihadnya yang dibukukan itu hanya sebatas pada mujtahidnya, tidak bisa dikembangkan, maka akhirnya hasil mazhabnya itu tidak bisa berjalan sampai sekarang. Yang berjalan kan 4. Di bagian kedua ini siapa para imam? Ya tentunya ini murid-muridnya Imam Syafi'i yang kemudian terus mengembangkan konsep-konsep daripada mazhab Syafi'i. Ini dikelompokkan ya, mulai dari beberapa imam yang istilahnya meriwayatkan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang terkumpul dalam qaul qadim atau mazhab yang diijtihadi waktu masih bertempat di Baghdad. Itu yang di atas itu Imam Ahmad Ibnu Hambal, makanya Imam Ahmad Ibnu Hambal yang kemudian berijtihad sendiri, yang kemudian jadi mazhab Hambali, ini lebih cenderung rada fanatis gitu loh, rada fanatis karena memang yang dia adalah tokoh pengembang dari qaul qadimnya Imam Syafi'i, hasil ijtihad waktu masih di Irak. Jadi belum disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti di qaul jadidnya ya, di mazhab yang baru waktu dia berada di kota Mesir. Terus itu bawahnya wa min talamidil imam alladzina naqalu anhu madhabahu al-jadid. Ini beberapa imam yang
yang mengambil atau mengembangkan madhab jadidnya Imam Syafi'i. Itu bisa zaman baca itu tokoh-tokoh saja itu. Kalau kemudian pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin ini juga madhab Syafi'i, itu di alinea 1, 2, 3, 4, 5 itu dari bawah. Tsummal Ghazali Hujjatul Islam. Nah, Imam Ghazali ini sebelum mengkhususkan diri dalam bidang ilmu tasawuf, beliaunya adalah seorang ulama, ya ulama ahli fikih, ulama ahli filsafat dan macam-macam ya. Ini tapi di akhir usianya beliaunya uzlah, kemudian beralih lebih konsentrasi pada bidang tasawuf, itu Imam Ghazali. Itu juga madhabnya adalah mengikuti madhab Syafi'i. Terus itu itu nama-nama tokoh saja, ya. Nama-nama tokoh yang mengembangkan madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian termasuk di halaman 36 ya, itu para ahli usul ya. Ilmu usul itu ilmu yang bicara masalah pokok-pokok. Jadi bisa juga jadi usuluddin, bisa juga usul fikih. Itu tokoh-tokoh ilmu usul itu yang bermadhab Syafi'i itu faminal usuliyin, sama beserta kitab-kitab yang dikarang oleh para tokoh itu. Terus waminal huffaz al-muhaddisin, itu al-Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Huzaimah, ini para rawi-rawi hadis ini yang bermadhab Imam Syafi'i. Waminal mu'arrihin, ini ahli sejarah ya. Ahli sejarah yang bermadhab Imam Syafi'i. Kemudian waminal mutakallimin, itu ahli tauhid ya. Ahli tauhid yang bermadhab Imam Syafi'i. Terus di halaman 37 waminal mufassirin al-Mawardi sahibut tafsir wal khazin, termasuk tokoh tafsir Imam Al-Bahawi itu. Alhamdulillah di Yasin itu ada Imam Bahawi ya, ahli Al-Qur'an ya. Tafsirnya ini cukup tebal ya, berapa jilid gitu. Kalau zaman itu ahli tafsir Imam Al-Bahawi. Ini madhabnya juga madhab Syafi'i. Termasuk waminal qurra, itu ahli baca Al-Quran ya. Al-Qurra. Termasuk waminal lughawiyin, ahli bahasa, ahli ilmu nahwu, Abu Hayyan al-Andalusi. Termasuk Ibnu Malik Sahibil Alfiyah, sengarang kitab Al-Alfiyah, kitab Alfiyah itu juga madhabnya madhab Syafi'i. Wabnu Aqilin ya, sing nyarai Alfiyah, biasa disebut Syarah Ibnu Aqil, itu juga madhabnya madhab Imam Syafi'i. Kemudian dari tokoh-tokoh Sufi yang bermadhab madhab Syafi'i itu Al-Qushairi ya. Wa min a'immati Sufiyah al-Arifin Al-Qushairi, sahibu risalah Al-Qushairiyah, termasuk wal Imamul Ghazali. Imam Ghazali pengarang atau penyusun dari kitab Ihya Ulumuddin, dan masih banyak. Wa adadun kabirun minal a'immah wal ulama al-musyarikin fi syatta asnafil ulum, masih banyak disiplin-disiplin ilmu yang menganut tentang madhab Syafi'i. Artinya ini mengapa disebutkan di muqaddimah ini, kita yang biar kita tambah yakin mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Kita lanjut ke bagian ketiga. Ini menjelaskan tentang sejarah perjalanan daripada madhab itu.
sejarah perjalanan perkembangan daripada mazhab itu di sini dibagi dalam 5 periode. Jadi perjalanan mazhab Syafi'i itu mengalami dalam sejarahnya ini ada 5 periode. Periodisasi dalam mazhab Syafi'i itu ada 5. Periodisasi yang pertama al-marhatul ula, ini otomatis periode at-taksis, periode penyusunan mazhab, ya tentunya ditangani langsung oleh pendiri mazhab yaitu Imam Syafi'i sendiri. Kemudian marhalatul tsaniyah, marhalatul nakli, itu adalah periode naklun itu kalau dalam bahasa ilmiah itu menyalin pendapat seseorang, kemudian kita kembangkan, kita bahas. Itu naklu itu menyalin ya. Sama nek tahu gawe skripsi ya. Itu mengambil pendapat orang lain, kemudian terus kita membahas berdasarkan pendapat itu ya. Itu naklu. Di marhalatus tsaniyah, di periode kedua ini para tokoh-tokoh murid-muridnya Imam Syafi'i mengembangkan masalah-masalah hukum fikih dengan naklu, dengan menyalin mengambil dari pendapatnya Imam Syafi'i. Itu di periode kedua. Kemudian al-marhalatus tsalitsah, di periode ketiga ini marhalatu tadwini furu'il madhab, di masa-masa pembukuan, membuat kitab-kitab yang berdasarkan madhab Syafi'i oleh para murid-muridnya itu, di mana dalam kitab itu sudah membahas furu'il madhab, di beberapa cabang dari masalah pokok, ini di periode ketiga sudah mulai banyak pembukuan masalah-masalah yang merupakan cabang dari masalah-masalah pokok. Kalau di kitab-kitab mungkin di Fathul Mu'in itu biasanya ya. Di Fathul Mu'in kan mari enek bahasan kondur saya begini, nengisore enek furu'un biasanya begitu ya. Furu'un itu adalah cabang dari masalah utama yang dibahas di atasnya. Nah, ini di periode ketiga para tokoh-tokoh mazhab Syafi'i ini sudah membuat buku yang berisi tentang masalah-masalah furu'. Kemudian di periode ketiga ini pembukuan ini dibagi 2 kelompok. Ada Thariqatul Iraqiyyin ya. Jadi metode yang diambil oleh ulama-ulama Irak ya, dengan dasar mazhab Syafi'i. Ini mungkin model pengembangannya tidak sama dengan yang kelompok kedua, Thariqatul Khurasaniyyin. Khurasan itu salah satu provinsi di Iran ya. Salah satu provinsi di Iran. Ini karena kultur negara itu tidak sama ya. Negara Irak dengan ibu kota Baghdad dan Khurasan ini masuk wilayah Iran. Kalau dulu sebelum dijajah sebelum dikalahkan oleh orang Islam, kalau Baghdad Irak itu dikuasai oleh bangsa Romawi, bangsa Italia itu. Kemudian kalau Khurasan yang masuk wilayah Iran ini dikuasai oleh Kaisar Persia ya, sehingga kalau yang Iran itu dulu adalah yang dominan adalah agamanya Majusi ya, penyembah api, termasuk tokoh yang kemudian jadi tokoh dalam Islam itu Salman Al-Farisi ya. Jadi modelnya lebih mistik gitu loh ya. Model
api itu lebih mistik. Orang seperti cerita-cerita mistik itu kalau yang berbau agama, maksudnya dimasukkan ke agama lebih banyak dari orang-orang Parsi. Ya. Saya punya buku Qisasul Anbiya itu kalau sudah riwayatnya dari Abdul Wahab Ibnu Munabbahin itu adalah tokoh-tokoh Parsi, jadi lebih mistik biasanya. Nah, sementara kalau Irak ini produk lebih logis biasanya begitu. Ini karena dulu yang menguasai adalah bangsa Rum, ya, bangsa Rum. Nah, di dalam setelah dua-duanya ini sudah jadi Islam, ya, ini istilahnya coro Islami ngono ku wiji apian di yang golongan Irak Baghdad itu, coro pengone kualitasnya itu, kualitas di keilmuan maksudnya. Tapi kalau sudah bicara masalah mistik yang mungkin kalau di orang Islam itu biasanya thariqah itu. Kalau yang thariqah itu dominan adalah ya ulama-ulama Parsi yang kemudian didominasi oleh ulama Syiah. Jadi kalau silsilahnya thariqah itu lebih banyak mengacu pada tokoh-tokoh Syiah. Itu di urusan mistiknya, di urusan keyakinan, di hal-hal sing ndak tampak itu lebih kuat, biasanya begitu. Itu di periode yang ketiga, marhalatu tadwini furu'il madzhab. Ada dua metode pengembangan, yang satu dengan gaya pengembangan Irak Baghdad, ya. Kemudian yang kedua ini dengan gaya Khorasan atau Iran. Kemudian di periode berikutnya dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi'i adalah marhalatut tahrir. Marhalatut tahrir. Tahrir itu tahrir itu ya padha mbek Hizbut Tahrir itu ya. Kata-kata Hizbut Tahrir itu dari ini. Tahrir itu pensucian atau pemerdekaan. Biasanya sebuah ilmu itu ketika sudah campur dengan model ilmu begini, kan kalau ketika Islam berkembang di Iran, sementara di Iran itu yang dominan waktu itu masalah mistik itu tadi, ya, majusinya itu. Nah, ini mesti ya tidak sama, ya, modelnya tidak sama. Ya sama seperti Islam di Indonesia ini ya nggak ono di Timur Tengah, ya, karena Islam di Indonesia ini sangat kental sekali dengan budaya sebelum Islam itu di Indonesia, itu budaya Hindu dan Buddha. Makanya Wali Songo dalam hal ini cukup cermat, ya, bagaimana pengembangan Islam ini tidak murni Islam itu, tapi harus disesuaikan dengan budaya setempat, dan pasti begitu, sehingga gaya Islam di Iran itu ya mungkin yang paling pas yang model aliran Syiahnya itu. Nah, kalau di Baghdad itu aliran Sunni. Jadi kalau di Arab itu dengan aliran Wahabi mesti disesuaikan dengan alam setempat, dengan masyarakat setempat. Jadi periode yang keempat ini adalah marhalatut tahrir, ya. Jadi bagaimana hasil madhabnya Imam Syafi'i ini yang sudah mulai campur-campur dengan tokoh pengembangan dari masing-masing wilayah ini berusaha untuk dibersihkan, disucikan, dikembalikan pada asalnya. Ini di periode keempat. Nah, ini yang kemudian tokohnya disebut dengan Syekhil Madhab, ya, Syekhil Madhab. Jadi penjaga kemurnian madhab itu yang kemudian dalam kitab-kitab fikih terkenal dengan Imam Rafi'i dan
Imam Nawawi itu. Sama baca kitab-kitab gede-gede itu. Dan di periode terakhir, periode kelima itu marhalatul istiqrar. Marhalatul istiqrar. Jadi setelah mengadakan tahrir, ini kemudian di periode kelima ini oh yang ini wis pasti ini dari mazhab Syafi'i. Kalau ini kok dari mazhab Syafi'i tapi kok ngene, iki berarti kecampuran ke mazhab yang lain. Jadi sudah jelas di periode kelima termasuk mungkin sampai sekarang dengan adanya internet itu ya macam-macam campur-campur maneh. Tapi karena sudah ada marhalatul khomisah ini, di mana di periode yang kelima ini adalah marhalatul istiqrar. Jadi periode untuk penetapan yang betul-betul ini mazhab Syafi'i dan ini mazhab selain Syafi'i. Ini campurannya wis gak Syafi'i neh. Dan ya memang kita harus banyak baca buku-buku ya. Di masing-masing marhalah itu ada buku-buku yang ada kitab-kitab yang berkait dengan itu. Insya Allah di Yasinat ini ya, ini insya Allah terlepas dari yang campur-campur itu. Jadi insya Allah sudah kitab-kitab yang diajarkan di sini sudah steril dari campuran yang macam-macam itu. Saya kira itu yang ini karena waktunya sudah 9:30, kita besok bahas yang bagian yang keempat berkaitan dengan muqaddimah mazhabnya Imam Syafi'i. Itu yang keempat itu adalah ahammu kutubil mazhab, beberapa kitab yang berkait dengan mazhab Syafi'i yang paling penting. Nah, sehingga zaman kalau kepingin betul-betul tahu mazhab Syafi'i ya kudu melajari kitab-kitab pentingnya mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir nanti di bagian kelima membicarakan masalah mazayal madhab, beberapa keistimewaan dari madhab Syafi'i. Sehingga dengan pelajari keistimewaan semakin kita mantap dan kita tahu mengapa madhab Syafi'i ini lebih banyak pengikutnya dibanding dengan madhab yang lain. Mudah-mudahan informasi tentang kaitannya dengan madhab yang sudah ditulis di Muqaddimatul Madhab Syafi'i ini membawa tambah pengetahuan untuk kita lebih berhati-hati di dalam menganut madhab ya, karena sekarang sudah macam-macam madhab itu ya. Wonge mocone terjemah gak ngerti Arab tapi sudah berani berijtihad ya, ini banyak sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub 'alayya. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kinapun yen ageng pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sholli ala Muhammad.